Merdeka, merdeka. Partai bersifat kemarin sudah ke mana DPP ya, memberikan putusan berbeda dari DPD 01 yang kemarin diterbitkan, telah ditetapkan keputusan DPP peraturan DPP PDI Perjuangan 03 2024 yang ditandatangani Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri beserta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang tertanggal 17 April. Di situ sudah jelas bahwa berarti untuk PP 01 DPD itu sudah tidak berlaku, karena jelas, karena di pasal 25 di DPP 03 itu juga dijelaskan bahwa setelah ditetapkan PP 03 ini berarti peraturan sebelumnya itu sudah tidak berlaku. Itu Mas, tapi kan ada beberapa poin yang diperdebatkan oleh sejumlah ketua DPC. Salah satu pertimbangan dari PP 3 2024 khususnya di poin B itu kan secara tegas dinyatakan bahwa penetapan caleg terpilih peraih kursi adalah berdasarkan suara terbanyak sebagaimana yang diatur Undang-Undang 7 2017. Itu poin pertama. Poin yang kedua di poin E ya, dan ini yang dipersoalkan bahwa di PP 3 2024 itu mereka menganggap bahwa yang diatur itu adalah soal pelanggaran etik yang penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai. Nah, artinya sebagian ketua DPC itu menganggap bahwa PP ini tidak serta-merta mencabut PP 1 tahun 2023 yang menyebut tentang penerapan sistem komandante. Ini bagaimana terhadap polemik yang terjadi? kalau itu kita nanti nunggu keputusan DPP, Pak. Jadi artinya kita sebagai caleg di sini korban komandante, khususnya di Jawa Tengah, artinya pemberlakuan PP 01 DPD itu kan juga memang kita tahu isinya, artinya kita memahami dan mengerti. Akan tetapi setelah munculnya PP 03 DPP ini kan berarti itu semua sudah dicabut. Jadi yang diberlakukan PP 03 2024. Di situ jelas. Jadi artinya suara terbanyak yang akan dilantik. Itu. Pak, di Jawa Tengah ada total berapa caleg yang bermasalah? Komandan ini? Kalau kita tidak bisa mengetahui jumlahnya ya, karena ini bagian dari kabupaten masing-masing, dan sedangkan saya di Kabupaten Sukoharjo, tapi saat ini mungkin yang sudah menjadi bagian dari organisasi kami yaitu komunitas, yaitu Banteng Soco Ludiro Jawa Tengah, kemungkinan kalau tidak salah ada 19 kota yang bergabung untuk semua berjuang bersama untuk menuntut keadilan agar tetap kita yang akan dilantik sebagai peraih suara terbanyak sesuai hasil dari KPU. Pak, dengan keluarnya PP 3 2024 ini, apakah nanti komunitas ini akan mendesak kepada DPP untuk segera melaksanakan aturan ini di seluruh tingkatan DPC, Pak? Karena kan penetapan ini kan tinggal menunggu waktu ini ya, tinggal menunggu hari, karena kalau memang tidak segera ditetapkan, tidak segera diberlakukan, ini justru akan menjadi kurang bagi anggota yang tidak terpilih. Kalau mendesak sih kita tetap akan berjuang untuk memperjuangkan hak kita sebagaimana yang telah ditetapkan KPU bahwa suara terbanyak yang wajib harus dilantik. Artinya begini, Pak. Jadi untuk PP 03 ini kan kita munculnya diterbitkan PP 03 itu kan langkah-langkah kita dari awal, kita mengajukan gugatan, protes keras, dan kita sampai hadir menghadap ke DPP. Di situ dilakukan sidang di Mahkamah Partai yang waktu itu juga dipimpin langsung sama
Pak Komarudin Komarudin Watubun, dan di situ sudah jelas, artinya kita semua paparan kita sampaikan permasalahan kendala yang ada di Sukoharjo. Waktu itu kita bertiga dari Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Klaten. Akan tetapi berjalannya waktu juga terus kemudian banyak sekali bermunculan, termasuk ada Salatiga, ada Banjarnegara, ada Sragen, Purwodadi, Blora. Di situ semua mempunyai permasalahan yang sama, Pak. Jadi terus akhirnya permasalahan-permasalahan itu ditampung di DPP, dan kami berharap untuk DPP sendiri tetap untuk memutuskan yang paling adil, artinya sesuai. Jadi perjuangan kita itu tidak sia-sia, artinya kita sebagai caleg terpilih yang diakui dan diumumkan di KPU agar tetap ditetapkan. Artinya tetap optimis ya Pak ya? Tetap optimis untuk dilantik ya? Karena setelah kita sidang di Mahkamah Partai yang waktu itu, saat itu juga sudah kita sampaikan semua keluhan-keluhan kita yang terjadi di daerah masing-masing. Kemudian kita juga mendengar informasi bahwa pihak DPP PDI Perjuangan sudah memberikan sinyal untuk menguatkan KPU RI agar tetap itu melantik sesuai konstitusi suara terbanyak. Pak, kemarin kan sudah surat pengunduran diri itu kan di beberapa. Jangan memusuhi. Bukan oleh kawan-kawan calon dalam tanda petik yang merasa akan dicabut haknya ini. Pada prinsipnya hari ini mereka sudah sevisi. Se-Jawa Tengah ini sudah ngumpul di sini kurang lebih 19 daerah. Mereka ada di sini dalam rangka satu visinya, yaitu tetap bergerak, berjuang. Memang sudah keluar peraturan partai ya, nomor 03 tahun 2024. Memang secara tegas di pasal 25 kawan-kawan saya kira sudah sama-sama kita baca dan kita pahami. Pada prinsip utamanya adalah menjunjung tinggi asas proporsional terbuka, suara terbanyak. Disinilah tentu kami mendampingi kawan-kawan ini dari sisi hukum. Seperti itulah yang tentunya harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait, baik dari DPP Partai PDIP maupun KPU. Surat kami yang terdahulu sudah kami sampaikan secara tegas, mengingatkan semacam somasi kepada para pihak, khususnya tentu KPU dan DPP. Intinya bahwa kita harus menghargai, menghormati suara rakyat yang katanya suara Tuhan. Kemudian berikutnya, semua harus patuh taat menjalankan perintah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, PKPU, dan aturan-aturan yang berada di bawahnya. Jangan sampai bertentangan, apalagi ini peraturan partai. Nah, sudah sangat jelas, tentu kawan-kawan ini memang tujuan akhir adalah memang mereka selaku calon yang memiliki suara terbanyak di masing-masing dapil. Tentu tahapan berikutnya adalah ditetapkan menjadi calon terpilih dan disiapkan untuk dilantik. Artinya peraturan DPP ini lebih tinggi dari sistem atau aturan komandatif, dengan aturan yang baru ini peraturan komandatif mestinya kontradiktif. Ya, sudah sangat jelas di aturan itu kan, sudah sangat jelas bahwa yang sama-sama kita harus garis bawahi adalah menjunjung tinggi suara terbanyak. Otomatis terpilih, ditetapkan, dan dilantik. Manakala nanti ada hal-hal lain, silakan dibicarakan, kan di situ mengatur Mahkamah Partai, ya kan? Kalau tadi ada pertanyaan dari kawan-kawan yang pelanggaran etik kan ke Mahkamah Partai. Lah kawan-kawan ini apakah sudah dinyatakan oleh Mahkamah Partai sebagai pelanggar etik? Belum, tidak ada mereka. Jadi pesan moral kami terakhir, ketika mendampingi kawan-kawan ini teruslah berjuang. Kami backup secara hukum. Apabila hak konstitusional kawan-kawan calon ini dilanggar, ada 4 hal yang kami siapkan, yaitu pidananya,
gugatan perdatanya, gugatan PT UN-nya, dan tentu aduan kode etik bagi penyelenggara pemilu yang tidak taat. Berikutnya adalah deal-dealan agar mereka tidak protes.